Bapak Ibu, ini sambil saya rekam nanti bagi dosen kita yang belum datang, boleh kita sharekan melalui YouTube kita. Ya, kalau kita buka halaman learning dari UMBP atau Universitas MBP, itu dia di alamat elearning.umbp.ac.id. Pada saat kita buka di web browser kita, maka akan muncul tampilan utama seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita misalnya masuk sebagai dosen, di menu sebelah kanan atas itu ada menu masuk seperti ini. Nah, di sini langsung diarahkan ke form login Bapak Ibu nantinya. Ya, seperti kemarin sudah kita bagikan usernya ke jurusan masing-masing, mungkin sudah disebarkan juga sama Bapak Ibu. User NIDN dan defaultnya itu kemarin DSN UMBP, UMBP-nya kapital, 2022. Nah, jika berhasil masuk, maka kita akan ditampilkan dengan mata kuliah yang kita ampu selama semester ini. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini misalnya saya ada 3 mata kuliah. Misalnya seperti ini ada web 2 di kelas pagi dan ada di kelas sore, kemudian ada pemrograman web di TI. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama sekali di sini yang mungkin nanti Bapak Ibu mungkin sudah melakukan atau mungkin ada yang belum, izin untuk mahasiswa agar mahasiswa kita bisa masuk ke kelas kita gitu atau ke mata kuliah kita gitu ya. Nah, di sana ada istilah enroll mahasiswa ke mata kuliah yang kita bawa, boleh kita yang mengenroll atau mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Caranya seperti apa? Di sini misalnya saya ambil di mata kuliah web 2 seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian di menu gear paling atas ini menu settingnya, menu setting di nama mata kuliah kita sebelah kanan ada setting, kemudian paling bawah itu ada more. Nah, kemudian di sini ada user, tab user. Jadi ada tab course administration-nya, kemudian ada tab tab user-nya. Nah, di user ini kalau sebelum Bapak Ibu men-setting enrollment key untuk student kita, maka ini tidak akan muncul. Tapi kalau sudah di-setting, maka ini muncul. Nah, bagaimana kalau belum muncul? Maka di sini kita enrollment method. Bentar, Pak ya. More user enrollment. Ya, ini karena sudah muncul. Kalau belum muncul itu ada langsung di sana kita enrollment method seperti itu. Kalau dia misalnya nanti muncul enrollment method itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini tadi itu belum ada, maka kita tinggal choice aja metodenya seperti apa di sini gitu. Dia kita gunakan self. Self itu berarti secara mandiri. Seperti itu. Secara mandiri mahasiswanya akan masuk ke kelas dengan kata kunci yang kita berikan. Nah, tandanya kita mengaktifkan metode untuk mengenrollment kelas ini, bahwa di sebelah kanan ada di menu edit, di kolom edit, itu ikon mata itu dihilangkan cross-nya. Jadi kalau ada cross-nya maka ini tersembunyi seperti itu. Jadi tidak kita aktifkan. Seperti ini berarti tersembunyi cross-nya. Saya besarkan sedikit. Ya, seperti ini berarti kita tidak mengizinkan metode ini untuk masuk ke kelas kita. Seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan. Mengaktifkan karena kita ingin metode ini yang kita gunakan untuk masukkan mahasiswa ke kelas kita seperti itu. Nah, bagaimana memberikan kuncinya? Maka di sebelah kanan mata itu tadi ada lagi setting atau edit seperti ini. Nah, di sini cukup mengisikan enrollment key-nya saja. Cukup mengisikan enrollment key-nya saja. Misalnya ini saya buat enrollment key-nya seperti ini. Nah, ini boleh karakter huruf, boleh nomor atau karakter khusus. Boleh. Minimalnya nggak ada minimal karakternya sebenarnya. Jadi kalau sudah ada satu angka saja boleh seperti itu. Tapi alangkah baiknya supaya nanti mahasiswa yang lain tidak masuk ke kelas kita, ya kita bagikan ke grup WA atau grup WhatsApp untuk mahasiswa yang benar-benar memang akan masuk ke kelas kita gitu.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa juga setelah kita mengisikan ini, kita tinggal save saja. Save change, maka nanti pada saat mahasiswa mengklik link dari mata kuliah Bapak Ibu dari menu home mahasiswa itu sendiri nanti, ya misalnya saya coba masuk ke mata kuliah Pak siapa ya kira-kira. Oops, di menu home. Oh, saya ambil satu kursus, misalnya mata kuliahnya matematika diskrit misalnya, seperti ini. Saya coba masuk ke mata kuliah Bapak ini, saya continue. Nah, kemudian ya Bapak ini belum mengaktifkan enrollment-nya ya. Saya coba ke kelas Pak apa sudah aktifkan Pak? Pak di kelas mana Bapak Pak? Bahasa Inggris Pak ya. SI semester 2 ya Pak ya. Semester 2 tuh. Semester 2 Pak ya. Semester 2 SI akuntansi. Enggak ada Pak ya? Oh, gabungan ya Pak ya? Gabungan Pak. Oh iya, di gabungan. Bahasa Inggris misalnya seperti ini. Nah, di sini mahasiswa tersebut akan diminta kunci yang kita buatkan tadi di enrollment key tadi, seperti itu gitu. Nah, begitu dimasukkannya benar enrollment-nya, maka dia akan mengikuti kelas bahasa Inggris ini gitu. Nah, seperti itu nanti untuk enrollment key tadi. Jadi yang pertama tadi kita pilih mata kuliah yang mau kita buatkan enrollment-nya, kemudian ada setting di atas, more, kemudian di sini ada user, nanti di sini kalau misalnya kita belum membuat enrollment metodenya, yang menu yang ini akan muncul di sini seperti itu. Ini karena sudah kita buat menunya pindah kemari seperti itu. Jadi enrollment method di sini sudah kita gunakan self enrollment, di mana nanti yang self itu dia merupakan student atau mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian untuk membuatnya tadi kita cukup mengisikan enrollment-nya, yang lainnya ditiadakan saja atau nggak usah disetting karena sudah kita defaultkan dia sebagai student seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengenroll manual, Bapak Ibu, misalnya kita ada nih mata kuliah misalnya seperti ini, kemudian more, kemudian user, kita enroll saja usernya langsung boleh. Nah, di sini begitu kita, nah jadi tadi dari pertama tadi tetap dari more user, kemudian enroll user ini kita klik, kemudian di bawah nanti ada menu enroll user. Nah, di sini tinggal kita cari saja, berdasarkan name boleh, berdasarkan nama boleh. Seperti itu. Jadi kita di sini dia jadikan jadi student gitu. Nah, kalau dosen itu memang mengenroll itu hanya untuk student. Tapi kalau manajer nanti ada level manager, dia bisa mengenroll menjadi dosen seperti itu atau teacher seperti itu. Jadi bisa secara manual juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya rasa di enrollment ini sudah bisa lah ya Bapak Ibu ya. Gimana kira-kira? Gimana? Iya, itu maksudnya ada dua metode, mana tahu ada tinggal satu mahasiswa kita yang belum apa, nyari lagi kita enrollment-nya, bagusan kita langsung enrollment saja, seperti itu boleh. Ah, dari menu peserta, Pak. Oh, ini untuk partisipan masuk Bapak. Oh, iya. Iya, iya, partisipan ini boleh, boleh juga. Menunya tetap sama. Ya, untuk enrollment apa tadi boleh. Nah, saya rasa di sini sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk absensi ini saya rasa nanti juga jurusan butuh administrasi di sini. Absensi ini cukup sekali kita buat Bapak Ibu. Cukup sekali. Seasonnya yang kita buat berkali-kali. Seperti itu. Misalnya untuk membuat absensi, saya tambah dulu coba absensinya di sini. Yang pertama kita harus turn on dulu halaman kita ini agar apa yang kita mau bisa kita tambahkan. Seperti itu. Kalau misalnya ini masih status editing on di sini, berarti kita belum mengaktifkan. Seperti itu. Ini maksudnya kita untuk mengelola halaman kita ini. Seperti itu. Ya mana tahu nanti sebagian defaultnya kan bahasa Inggris Pak. Uh -huh.
Oh iya, tinggal change aja di sini Bapak Ibu. Kalau mau ganti bahasanya Bapak Ibu. Change aja di menu atas itu ada di sebelah your feature is our vision ini sebelahnya ada English, ada bahasa Indonesia. Boleh langsung di ini. Bahasa Batak belum lah. Oke, kita hidupkan mode ubahnya sehingga nanti kita bisa menambah atau menghapus fitur-fitur atau aktivitas yang kita gunakan di e-learning kita. Jadi kalau misalnya sudah aktif mode ubahnya, Bapak Ibu di sini akan muncul ikon-ikon, ada ikon pensil, ada ikon plus dengan panahnya, kemudian ada ikon plus tambah activity dan sumber dan lainnya. Saya bahasa Inggris saja coba dulu Pak ya. Nggak terbiasa pula dengan bahasa komputer ini, bahasa Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan bahasa Indonesia, samanya itu gitu. Ya, posisinya sama gitu. Nah, di sini untuk menambahkan ada activity, ada research ya. Ada kegiatan, ada sumber yang nantinya bisa kita muat ke dalam e-learning kita, di mana kegiatan ini seperti tadi yang sifatnya berinteraksi. Misalnya mengisi absensi. Misalnya lagi mengisi jawaban kuis, misalnya seperti itu. Sifatnya kegiatan seperti itulah. Kalau sumber atau research-nya nanti bisa materi, ya, materi atau yang lainnya. Jadi dia bersifat sumber yang nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa kita, seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menambah absensi, kita fokus dulu ke absensi. Nah, di sini ada attendance, di sini Bapak Ibu, di activity, ya. Kalau misalnya di all ini dua-duanya research dengan activity-nya muncul. Jadi kita pilih tab activity. Jadi activity ini sifatnya memang untuk aktivitas yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, di sini ada attendance atau absensi ya kalau bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal pilih saja attendance-nya. Kita tinggal mengubah namanya yang nantinya muncul di halaman mahasiswa kita. Mungkin mereka tidak terbiasa dengan attendance, kita ganti dengan absensi misalnya. Saya buat absensi A ya Bapak Ibu supaya nanti saya bisa menghapus karena sebelumnya sudah ada absensi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu deskripsikan, buat saja himbauan untuk mahasiswa kita bahwa absensi itu akan dilakukan di field ini untuk terus-menerus atau di menu ini untuk terus-menerus. Misalnya seperti saya misalnya saya buat absensi setiap pertemuan di sini seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan mencari-cari gitu. Nah, kemudian saya displaykan supaya nanti deskripsinya ini tampil di halaman mereka. Seperti itu. Nah, cukup ini saja kita setting untuk pertama sekali. Yang lainnya nggak usah disetting. Cukup nama absensinya tadi, kemudian deskripsinya. Yang lainnya tak perlu disetting dulu, kita tinggal save. Kalau misalnya save and return to course, berarti kita kembali ke mata kuliahnya. Kemudian kalau save and display, berarti kita akan menampilkan attendance tadi atau absensi tadi. Seperti itu. Kita save and display saja supaya kita munculkan absensi kita tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana membuat absensi setiap pertemuan? Bapak Ibu sudah sebenarnya kalau misalnya punya agenda pertemuan kita sudah bisa di set session-sessionnya. Seperti misalnya minggu ini tanggal berapa, minggu depan tanggal berapa sudah bisa kita set dan sudah bisa kita buatkan self attendance atau self presensi untuk mahasiswa. Nah, contohnya misalnya seperti ini, saya besok masuk misalnya, saya tinggal add session saja. Saya tinggal buat tanggal 25. Misalnya seperti ini, tanggal 25, jam berapa sampai jam berapa absensi ini dibuka. Misalnya kita memberikan hanya waktu 15 menit, berarti di sini kita tinggal buatkan misalnya saya masuk jam 17. Nah, berarti sampai jam berapa? 17.15. Kalau misalnya kita hanya mengizinkan 15 menit saja mahasiswa tersebut untuk absensi. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sebelumnya kan kalau absensi manual kita ada materi yang kita bawakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan untuk jurusan nanti. Di deskripsi, Bapak Ibu isikanlah deskripsi mata kuliah yang Bapak Ibu bawakan di pertemuan tersebut. Supaya nanti prodi atau jurusan nanti tinggal ekspor datanya, mereka tahu gitu. Apa materi Bapak Ibu di sesi ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini diisikan materinya Bapak Ibu. Apa-apa saja poin-poin atau materi yang akan kita sampaikan ke mahasiswa di sini gitu.
Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu checklist ini, nanti di kalender di halaman mahasiswa itu akan muncul pemberitahuannya. Jadi halaman mahasiswa itu nanti di banner di sidebar right itu ada kalender, nanti di sana ada pemberitahuan. Seperti itu kira-kira. Oh, ini tanggal sekian saya harus mengisi absensi. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak checklist juga tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan informasi itu di kalender, boleh di checklist. Nah, kemudian yang perlu kita setting di sini supaya mahasiswa kita bisa absensi manual, di sini yang student recording ini kita checklist Bapak Ibu. Kita checklist, kemudian kita otomatikkan yang hack statusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia login dengan sessionnya dia otomatis present. Seperti itu. Dia langsung present. Seperti itu nanti dia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat key untuk masuk ke absensi, bisa juga. Tinggal kita buatkan saja ini key-nya, nanti random. Mungkin ini akan merepotkan kita juga sebagai dosen, karena harus menyampaikan key nanti secara random juga, seperti itu. Seperti itu dia. Jadi kita hilangkan saja ini, cukup ini saja. Kemudian kita add session-nya. Kalau QR ini, kalau mahasiswa kita sudah menyarankan mendownload Moodle-nya, Pak. Kebetulan kita belum setting ke aplikasi Moodle, Pak. Iya, karena di sini memang disediakan layanannya di Moodle nanti Pak, mereka login di sana memang ada di Moodle itu nanti ada absensi untuk QR code. Seperti itu. Kalau di PC dia tidak dapat gitu. Seperti itu saja, Pak. Nah, ini untuk sesi besok sudah bisa dilakukan gitu, Bapak Ibu. Nah, tanda play di sini berarti belum terlaksana. Nah, kalau nanti sudah terlaksana, dia tandanya tanda panah bengkok gitulah kira-kira, ya, tanda panah bengkok nanti. Berarti dia sudah selesai lah proses itu, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita menambahkan lagi untuk minggu depan? Kita tinggal add session saja. Add session, materi minggu depan apa? Seperti itu. Nah, kemudian di sini tanggal berapa minggu depan kita masuk? Misalnya tadi tanggal 25, seperti ini misalnya saya buat di bulan April, misalnya tanggal 1 misalnya seperti itu. Nah, kita tinggal setting saja tanggal jamnya tadi, jam 17.15 misalnya kita buat absensinya sampai 17.15. Misalnya seperti ini. Ya, kita tinggal checklist saja ini tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tinggal kita add-kan. Nah, seperti ini. Jadi sudah 2 pertemuan di sini. Nah, materinya juga sudah muncul di sini. Jadi pihak jurusan nanti untuk monitoring apa yang Bapak Ibu sampaikan di pertemuan-pertemuan yang ada di e-learning kita bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengabsen secara mandiri, ini tadi cukup Bapak Ibu, misalnya kita buat nih satu absensi secara mandiri ya Bapak Ibu di pertemuan. Saya misalnya buatkan lagi di tanggal 27 lah. Ada presensi mandiri. Misalnya materi, kemudian ini nggak usah di checklist. Ini nggak usah kita checklist yang ini. Kalau misalnya kita mau mengabsen secara mandiri seperti itu, kita tinggal add saja. Yang student recordingnya nggak usah diapa-apain seperti itu. Kita tinggal add, kemudian setelah kita masuk, kita tinggal buka saja tadi yang tanggal 27 tadi saya tambah. Kita tinggal playkan saja ini, maka di sini akan muncul absensi secara mandiri yang dilakukan oleh dosennya seperti itu. Ada present, ada ini bisa kita ganti nanti cara menggantinya saya sampaikan. Nah, misalnya ini hadir, kemudian kita tinggal simpan saja. Kalau ada keterangan misalnya dia terlambat, kita boleh isikan juga keterangannya apa seperti itu. Itu misalnya ini saya simpan. Nah, ini sudah tanda seperti ini berarti ini sudah dilaksanakan seperti itu kira-kira. Ini sudah dilaksanakan. Kalau ada ikon yang seperti ini. Tapi kalau masih play dia berarti belum terlaksana. Nah, jadi pihak jurusan nanti sudah mendapatkan sebenarnya deskripsi mata kuliah yang Bapak Ibu kan per pertemuan, kemudian mahasiswa yang hadir dan mahasiswa absen dan seterusnya seperti itu. Jadi
absensi manual kita itu sudah bisa tergantikan dengan ini. Nah, itu, mungkin nanti ada yang disampaikan oleh jurusan masing-masing, apakah masih membutuhkan absensi secara paper atau kertas, atau menggunakan ini, ya nanti disampaikan oleh jurusan masing-masing lah, saya rasa. Karena saya nggak bisa memutuskan itu, Pak ya. Tapi fasilitas itu sudah bisa kita lakukan, Pak, di sini. Kalau Stikom dulu, sebagian sudah melakukan ini, sebagian masih ada laporan pakai kertas juga, diupload memang, Pak. Diupload. Diupload ke e-learning juga. Jadi setiap pertemuan itu, absensi deskripsi apa yang kita lakukan di pertemuan itu, kita upload juga di e-learning kita. Tapi untuk ini, sekali ini, S1, tadi saya tanya prodinya, Pak Tulus dengan Bu Lis, cukup seperti ini saja. Jadi Bapak Ibu kemarin yang S1 yang menggunakan ada format lagi, tidak perlu lagi, cukup seperti ini saja. Ya. Oke, selanjutnya tadi mengganti ini ya, mengganti inisial dari hadir, terlambat, dan seterusnya di dalam absensi ini Bapak Ibu. Ini tadi attendance tadi di general, saya tadi buat di general ini. Ini kita buka, kemudian di sini ada tanda gear-nya ini lagi, tanda gear, kemudian kita edit. Di sini ada, sebentar ya, saya juga posisinya agak, oh bukan di sini. Status, set status. Ini Bapak Ibu, set status, tetap di absensi tadi, misalnya tadi ini, buka saja absensinya. Kemudian di sini set status, Bapak Ibu, set status. Bapak Ibu boleh ganti akronimnya ini tadi, ini present, ini late. Kemudian poin kehadiran juga boleh kita buatkan. Jadi otomatis nanti di grade kita tidak perlu lagi menilai kehadiran sebenarnya. Kita langsung bisa dapatkan di grade ini. Nah, di sini nanti sudah ada grade-nya seperti itu. Si A berapa kehadirannya, ini karena ada absensi sebelumnya, ini ada absensi kita yang baru tadi. Nah, ini tadi kebetulan yang terlambat kita hanya memberikan 50% penilaian, seperti itu kira-kira. Karena di settingan tadi ini kita buat dia 50% penilaian. Nah, jadi untuk men-setting apa namanya? Nilai dari dan inisial dari absensi itu atau kehadiran tadi boleh di sini Bapak Ibu di status set. Nah, ini present, late, permisi, kemudian absen. Seperti itu. Ya, saya rasa itu di sini. Untuk absensi kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Absensi kita? Nanti kalau kurang apa, sepertinya masih terekam ini. Atau enggak ya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya cek.